Ya, saya berangkat dari Kebumen tuh tahun 85 ya. Saya bekerja sebagai seorang pembantu di Jalan Serayu nomor 2. Di channel Media Raja Company. Kali ini kita lagi ada di kediamannya Pak Ade Kasno. Gimana kabarnya Pak Ade? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi sedikit review teman-teman viewers di rumah, Pak Ade Kasno ini pemilik dari Murai Batu Raja Jambi. Kalau teman-teman di rumah mungkin ada di zamannya Murai Batu Gobi, satu angkatan ya Pak Ade ya? Raja Jambi sama Gobi ya? Iya. Sekarang masih ada nggak? Masih? Sekarang burungnya ada lagi diternakin. Diternak. Pak De, Media Raja Company datang ke kediamannya Pak De. Selain untuk bersilaturahmi, kita pun mau bongkar nih isi dari markasnya Serayu SF ya Pak De ya? Ya. Oke Pak De, pertanyaan pertama nih Pak De. Pak Ade Kasno berkarya di dunia burung berkicau udah lama juga. Pak De bisa sedikit jelasin nggak nama Serayu SF ini awal mulanya dari mana Pak De? Awal mulanya dulu pertama tuh saya suruh nyeponsorin di Jati Handap dulu pertama main saya. Belum tahu burung, saya nyeponsorin dengan Serayu kan, pakai cuanki Serayu. Oh ya. Jadi Serayu ini produk dagangnya Pak De Kasno? Ya. Oke. Bisa sedikit dijelasin nggak Pak De? Serayu itu jenis usahanya seperti apa? Serayu itu usaha saya bakso cuanki Serayu, jadi kepada dipakai nama aja. Jadi Oke. Serayu SF. Jadi Serayu SF ya? Oke Pak De. Oke viewers di rumah mungkin sedikit penjelasan dari Pak De bahwa usaha yang ditekuni sama Pak Ade Kasno ini adalah di dunia kuliner ya Pak De ya? Ya. Jadi ada bakso cuanki Serayu. Itu di daerah mana Pak De? Kebetulan di Jalan Serayu, makanya namanya Di Jalan Serayu, Jalan Riau ya coy. Ya. Nah jadi nanti teman-teman kalau mau main ke tempat kulinernya Pak Ade Kasno, nanti saya terain di layar bawah handphone Anda. Serayu bakso Serayu ini ada di daerah mana? Oke Pak De, kita lanjut nih. Di dunia kicau dimulai karirnya di tahun berapa Pak De? Ya, kurang lebih ya 10 tahunan lah sama saya main. Enggak loh. Ini ngakunya cuma 10 tahun coy. Padahal dulu pertamanya main anis merah kan Pak De ya? Ya, betul. Itu awal mula anis merah punya tuh namanya siapa Pak De? Itu kebetulan kan ringnya kondang. Terus saya kasih nama Raja Kondang gitu. Oh, jadi Raja Kondang coy. Jadi dulu notabene Pak Ade Kasno ini karir di dunia kicau ini bermula dari anis merah Raja Kondang. Sampai sekarang masih ada anisnya? Masih ada. Masih betah ya. Pak De, kenapa sih? Saya tahu nih ya, viewers di rumah harus tahu juga nih. Jadi Pak Ade Kasno ini punya Raja Jambi, Raja Hitam, terus Raja Kondang, Wapres juga ya kan, Murai Batu. Ya notabene skala nasional ya Pak De ya. Terus kacer. Nah ini kacernya yang agak unik coy. Jadi Pak De ini punya kacer yang namanya kacer limbat.
Kacer Limbat ini kalau lu belum lu main kacer nggak tahu Limbat di Bandung, aduh keterlaluan ya. Jadi kacernya ini udah malang melintang lah. Sampai sekarang masih ada juga Limbat tadi? Masih ada, oke. Pak De, kita lanjut pertanyaan berikutnya Pak De. Banyak burung, sekian banyak burungnya untuk lomba. Ini ngurusnya gimana Pak De? Yang ngurusnya udah biasa tiap pagi sama yang kerja bareng-bareng gitu. Oke Pak De, dari sekian banyak amunisi Serayu SF, Pak De Kasno ini di Bandung terkenal nggak pernah jual burung. Punya burung, prestasi agak mandek sedikit, orang mungkin kadang lempar jual ya kan. Kenapa sampai sekarang masih dipertahanin gitu Pak De? Ya kalau saya kan hobi ya, niatnya hobi, jadi walaupun ditawar mahal juga nggak pernah jual. Bukan karena nggak butuh duit. Hobi aja. Jadi berangkatnya dari hobi ya Pak De, makanya ya mungkin kenapa alasannya dijual mungkin ada memori tersendiri juga dari burung itu ya mungkin Pak De. Jadi ada kesannya juga coy. Oke Pak De, sedikit membahas tentang kacer Limbat ya Pak De. Ini kacer Limbat ini bertahan di Pak De udah berapa lama Pak De? Udah lumayan ya, 5 tahunan mungkin ada sih. 5 tahun agen di sini nih ya? Ada 5 tahun, dari Pasundan pertama itu udah ada. Dari Pasundan pertama, oke coy. Jadi bisa dikutip Pak De Kasno ini Serayu SF saksi hidup daripada Piala Pasundan, dari mulai Piala Pasundan 1, Pasundan 2, Pasundan 3, dan yang akan datang Pasundan 4. Pasundan 4 datang nggak nih Pak De? Insya Allah. Wajib datang loh ya kan, tuan rumah mempertahankan gelar. Tahun kemarin masih di 3 besar, kacer yang dimiliki Serayu SF ini harus pertahankan gelar Pak De, ya kan? Pak De, ada sedikit mungkin pertanyaan yang agak secara personal. Ini kan Pak De ini pemain besar di Bandung, sudah bisa dibilang tokoh perburungan Indonesia lah, khususnya di Kota Kembang ya. Semua orang udah tahu sama Pak De. Kan banyak ya orang-orang pemain besar ketika bertemu sama pemula-pemula nggak ini gitu, jadi agak menghindar. Tapi saya pribadi tahu seperti apa personalnya Mbah Kasno ini ketika di lapangan, orangnya humble, pakai sendal jepit, padahal kalau lihat rumahnya aduh ya kan agak gimana gitu bertolak belakang. Kok bisa Pak De dengan kesederhanaan itu? Kuncinya apa sih Pak De? Ya kalau saya sih emang berangkat dari nol ya, jadi saya di lapang juga nggak pernah memandang itu siapapun, saya pandang sama lah, mau itu katanya joki, mau bos besar sama, saya berbeda-bedain. Dan saya nggak merasa lebih loh, biasa aja coy. Ini memecah mitos juga kita ya. Dulu kan sempat rumornya beredar kalau kacer ini nggak boleh serumah sama murai. Tapi nyatanya Mbah Kasno ini murai ada berapa Pak? Murai ada 11. Ada 11. Kacer sekarang ada 6. Ada 6. Dibikin serumah coy. Serumah satu kamar. Satu kamar. Jadi mitosnya terpecahkan ya Pak De. Iya. Ada efeknya nggak sebenarnya? Ya saya rasa enggak, soalnya burung saya juga kacer jalan, murai juga tetap jalan, bawa juga satu mobil juga jalan semua di lapang. Jadi sebenarnya nggak ada efeknya? Ya untuk saya nggak ada sih. Nggak tahu yang lain. Mungkin ada efeknya juga Pak De kalau dibikin satu kurung mungkin ya? Iya mungkin. Random jadinya. Oke coy, jadi terpecahkan mitosnya. Faktanya murai sama kacer serumah itu nggak apa-apa, ya kan? Asalkan pola rawatnya benar ya Pak. Nah sebenarnya sih banyak yang berkesan, tapi yang paling berkesan waktu Pasundan pertama itu. Pasundan 1 yang di Cimahi, dan saya juga masuk 5 besar di kelas kacer. Terus waktu Pasundan 2 tuh berapa yang di Elakarupat juga masuk 3 besar di murai. Kenapa sih Pak De bisa pas Piala Pasundan itu bisa amat berkesan di mungkin di memori Pak De Pasundan ini paling berkesan? Itu alasannya kenapa Pak De? Ya, alasannya lapangnya tuh 4 yang jarang ya kan, yang 4 lapang. Terus kita bisa ketemu sama teman-teman yang di luar kota. Terus tempatnya juga aman gitu. Oke, jadi mungkin serasa ketemu saudara-saudara mungkin Pak De ya. Ya biasanya mungkin hanya regional Jawa Barat ataupun Jawa Tengah, Jawa Timur, tapi ketika Pasundan Piala Pasundan dihelat
mungkin rasanya ketemu seluruh Nusantara ini kicau mania yang biasanya sapa-sapaan di medsos jadi ketemu beneran gitu Pak De ya. Lapangnya juga paling besar kan, jarang yang 4 lapang. 4 lapang loh coy, ya kan. Nih Pak De, masuk pertanyaan mungkin mendekati pertanyaan terakhir. Ini kan Pak De ini kalau bisa disebut kicau mania era 90-an Pak De. Ya kan. Memulai karir dunia kicau di Bandung sendiri 10 tahun ke belakang. Mungkin di Kebumen udah, saya nggak mau tahu udah berapa puluh tahun ke belakang, mungkin udah mulai juga main burung. Perbedaannya apa Pak De? Jadi kicau mania zaman dulu dan zaman sekarang. Kalau zaman dulu mungkin event belum terlalu banyak gitu ya. Jadi begitu event benar-benar meriah. Kalau sekarang kebanyakan lapang jadinya. Jadi kebanyakan lapang, tapi tapi kan kesannya udah kurang meriah gitu. Karena tiap hari kontes gitu. tapi kenapa perkembangan IO di Indonesia ini ya lomba burung khususnya kenapa sangat pesat perkembangannya karena kicau manianya juga makin banyak Pak De. Ya kan, kalau dulu kan masih jarang event karena kicau manianya ya ruang lingkupnya hanya segitu mungkin Pak De. Kita kan tetap harus punya usaha ya. Keluarga tetap harus dinomorsatukan. Kalau keburung itu kan hobi. Betul. Hobi ya kita enjoy aja lah. Misalnya kalau kontes ya nggak usah harus protes sampai kadang-kadang sampai marah gitu. Nah kita hobi aja. Kalau memang hobi di burung ya nggak harus misalnya keluar kota sampai keluar lupa keluarga ya. Jadi sampai nggak pulang. Iya, sampai nggak pulang. Yang penting tetap keluarga nomor 1 dan usaha juga tetap nomor 1. Kalau di burung kan hobi, kalau ya bisa yang menghasilkan. Hobi tapi yang menghasilkan, mungkin ada yang ternak, ada yang jual beli, itu kan juga menghasilkan. Jadi jangan jadi hobi yang cuma buang uang Pak De ya. Iya. Setuju. Nih jadi limbat mau dijual nggak? Kan hobi yang menghasilkan Pak De. Buat terang. Buat mainan aja mungkin Pak De ya. Pak De, ini benar-benar pertanyaan terakhir ini. Maksudnya sebelum saya pulang. Pak De, jadi kicau mania yang sukses sudah. Jadi miliarder sudah. Umroh bolak-balik. Ya kan? Gue tau nih, kemarin baru beli rumah 11M ya Pak De ya. Baru beli rumah 11M coy. Ada nggak Pak De satu harapan yang belum sempat sampai sekarang nih tercapai, ada nggak? Nah, cita-cita yang terdekat ya ingin membawa ibu saya pergi haji. Kalau umroh udah, alhamdulillah. Oh ibu sampai sekarang masih ada? Masih sehat. Sehat. Kalau umroh sama anak-anak pegawai juga udah sebagian. Ya tinggal keinginan saya yang dekat ya pergi haji, tapi kan masih nunggu mungkin berapa tahun lagi. Tapi udah daftar. Nah, terus mungkin keinginan yang pinginnya menjadikan anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang soleh atau sama orang tua. Dan sekarang kan anak-anak saya masih kecil. Oke, jadi harapan seorang ayah Iya. Pak De ya. Harapan secara pribadi ataupun personal keluarga sudah ada nggak Pak De? Harapan dari Pak De tentang dunia kicau, dunia lomba burung berkicau era milenial ini. Harapan saya mungkin ke Yuri ya. Yuri sekarang saya kira banyak yang belum memahami burung, terutama di ocehan ya. Mungkin lebih di training lagi, lebih mempelajari lagi, karena di ocehan tuh lebih susah menilainya ya. Lebih susah, emang lebih susah Pak De. Dan Yuri sekarang kayaknya banyak Yuri yang belum pengalaman. Belum dari segi kejujuran, saya minta juga lebih jujur lagi lah. Lebih karena banyak kejadian lah sekarang lah Yuri yang bisa oknum juri oknum juri yang bisa dimainin gitu. Oke, ini juri-juri wajib nonton coy, itu dengerin coy. Ini kicau mania apa adanya coy. Saya sih memang kan karena di hobi, sedekat apapun saya dengan juri belum pernah yang namanya pendisikan. Karena sekarang udah marak kondisian. Saya sendiri nggak tahu tuh bener apa enggak. Jangan Pak De, jangan. Dosa itu Pak De. Kasihan jurinya, maksudnya nanti dikasih uang kayak gitu ya kan, mereka pasti mau dapat dikasih duit pasti mau gitu ya kan, cuman kasihan anak keluarganya lah, nanti mereka yang jadi korban juga. Kita udah bareng sama Mas Uyung. Jadi Mas Uyung ini jokinya Pak De Kasno. Mungkin kalau dibilang joki udah kayak keluarga ya, Om? Iya. Om, gimana kabarnya Om?
Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik coy. Nah, inilah sosok di balik kesuksesan burung-burung gacoannya Pak Ade Kasno Serayu SF. Jadi banyak burung-burung yang malang melintang sukses, kuncinya ada di Mas Uyung ini. Mas Uyung bisa sedikit jelasin nggak sosok seorang Pak Ade Kasno itu sebenarnya di mata Mas Uyung ini seperti apa? Ya memang Pak Kasno ya orangnya ya gimana gitu ya, orangnya baik, enak gitu diajak ngobrol, ada apa-apa terbuka gitu ya. Ya sosialnya lebih tinggi, karena anak juga sama-sama kontestan gitu. Jadi tapi yang bikin heran ini kalau di lapang Mas Uyung ya, nggak kayak bos, nggak kayak pengusaha, selengan emang kayak gitu atau kayak gimana sebenarnya Mas Uyung? Ya memang kayaknya ya memang gitu, yang kalau orang-orang yang baru-baru kenal ya nggak tahu gitu ya, yang mana Pak Kasno Malah sering dia lewat loh. Iya. Nggak ini nggak bos, malah ngelewat pun nggak punten nggak amit gitu ya kan. Iya. Main lewat aja, padahal kalau tahu mah aduh gitu kan. Oke. Mas Uyung, selama rawat burung-burung gacoannya Pak Ade Kasno, burung yang mana yang secara di sudut pandang Mas Uyung sendiri yang paling berkesan tuh burung yang mana? Ya kalau dari burung murahnya ya, yang paling berkesan Kenciro, Wapres, Jambi gitu ya, yang burung-burung yang benar-benar kualitasnya hebat gitu. Kalau kacarnya Limbat. Yang paling berkesan di Murah yang mana? Di antara yang beberapa yang tadi Om Uyung sebutin. Yang paling berkesan kalau menurut saya yang paling ini Wapres sama Jambi ya. Kalau Jambi emang satu zaman sama Murai Batu Gobi Ya. itu tahun berapa ya sih Om Uyung? Ya 2015-2016 ya yang lagi-lagi eksisnya si Raja Jambi gitu ya. Oke Om Uyung, nih kalau membahas tentang Raja Jambi berjaya di tahun 2015-2016, ada settingan khusus nggak untuk Raja Jambi yang bikin ini settingan sakral gitu, nggak boleh nggak kelewat? Ya. Kalau setting khususnya ya itu di lapangnya harus ada ular Hongkong aja. Ular Hongkong sama keroto sedikit udah jadi gitu ya burungnya. Itu dikasihnya berapa sesi sebelum naik? Itu 3 sesi sebelum naik harus sudah kemakan 2 sesi. Jadi dikonsumsinya 3 sesi sebelum naik udah Ya. dikasih kroto dan ulat tongkong. Iya. Ulat tongkongnya berapa nih Om? Ular Hongkongnya ya. Tapi kalau kadang-kadang yang ngasihnya nggak sampai dihitung ini. Jadi kasih berapa 10 atau 5 ya mananya habisnya aja gitu ya. Ah bohong ini Jadi Ah, wah ini bohongin ya. jadi kelihatan kalau ular Hongkong ya ini banyak itu ya makannya 5 atau sampai ke 10 ini pasti kerja karena dia burunya pasti hebat gitu. Jadi ada takarannya juga mungkin kalau Ya. panas segini, Ya. kalau dingin mungkin agak dibanyakin mungkin. Om sama Uyung. aja. Oh sama aja. Iya. Jadi nggak ada takaran coy. ada. Jadi main blast aja lah, Los los aja, ya. pokoknya. Los aja. Gimana maunya burungan ya gitu. Oke, itu murai batu coy. Nah, kita udah tahu kan Mbak Kasno ini punya ikon kacer limbat. Ya. Ini kita pecah rumor ya Om Uyung. Ini kan gosip-gosip yang beredaran di luar. Ini kalau kacer limbat ini nggak cuman satu. Itu bener apa enggak? Itu fakta atau rumor? Ya yang sebenarnya yang limbat yang ini mah cuma satu ya. Tapi ya kena Mungkin kayak murai batu Hitler kemarin ya. Jadi ada Hitler yang bener, ada Hitler rebornnya jadi new Hitler mungkin. iya gitu. Oke coy, nah klarifikasinya seperti itu. Jadi bukan nama limbat satu dipakai 10-20 burung demi satu nama burung, bukan ya Om Uyung ya? Bukan. Jadi ada new limbat, bukan limbat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya kan? Jadi limbatnya yang limbat yang benernya ada satu. Satu ya. Itu masih ada nggak sampai sekarang? Ada. Masih ada. Jadi penerusnya ada coy. Namanya tetap limbat, cuman new limbat. Oke, mungkin cuman ada 2 ya Om Uyung. Iya. Jadi limbat dan new limbat. Oke Om Uyung, ada kesan-kesan nggak? Jadi selama gabung sama Pak Ade Kasno, kesan-kesan yang paling berkesan lah di mata Om Uyung sendiri itu ketika seperti apa?
ya Pak Kasno jadi gimana ya, orangnya lebih ngerti kadang kita apa kita ini dia selalu siap apa gitu. Di luar finansial ya, mungkin kalau Om Uyung pengen curhat apa tentang apa, mungkin Pak Ade Kasno bisa jadi pendengar yang baik juga. Iya. Pak Ade Kasno, mungkin ngobrol-ngobrol secara eksklusif kita cukup sekian. Mungkin nanti kita ketemu di lapang di PAS 94, mungkin Pak Ade secara resmi saya undang Pak Ade di Piala PAS 94 nanti di bulan Juli. Saya harap saya bisa meramaikan Piala PAS 94, datang full tim. Kalau bisa Murai ada 11 tiket. Ngobrol-ngobrol juga di bawah akhir. Oke, Pak Ade, mungkin itu aja ngobrol-ngobrol kita. Sukses buat Pak Ade Kasno, sukses terus buat Serayu SM dan usaha kulinernya Pak Ade Kasno. Salam untuk keluarga. Pokoknya terus berprestasi, terus raih apa yang bisa dicapai dengan hal yang positif.